Apa kabar Bapak dan Ibu? Hari ini kita akan belajar pertemuan minggu yang ketiga dengan topik Supply Chain Management atau chapter 4 dari buku teks kita. Sebelum Bapak dan Ibu melanjutkan melihat video tutorial ini, saya berharap Bapak dan Ibu sudah membaca buku teks kita ya, dan juga sudah mengerjakan latihan-latihan yang saya siapkan di Camilo. Baik, mari kita mulai saja. Nah, ilmu supply chain management sendiri sebenarnya bukanlah ilmu yang baru. Saat ini ada beberapa sertifikasi profesi supply chain yang world class. Jadi Bapak dan Ibu, bila berkarir di dunia supply chain, bisa mengikuti program sertifikasi profesi ini. Yang pertama adalah dari EPICS, Amerika Serikat. Ini yang paling elit ya, dan paling tua juga. Ya, jadi badan EPICS ini terdiri dari kaum profesional yang bekerja di bidang operation dan supply chain. Kemudian asosiasi profesional ini lalu membuat bahan pelatihan dan mensertifikasi bidang ilmu supply chain ya dan operation management. Kemudian juga ada yang namanya CIPS ya yang di tengah ini, Chartered Institute of Purchasing and Supply yang berpusat di Inggris. Ini juga sangat terkenal ya untuk sertifikasi yang dari Inggris ini. Ada juga itu yang namanya ISM. ISM ini Institute for Supply Management. Ini juga pusatnya di Amerika Serikat, tapi paling banyak ya penggunanya itu di India. Nah, yang terakhir adalah dari International Trade Center. Nah, ini adalah badan PBB yang berpusat di Jenewa, yang di Swiss, yang juga memberikan sertifikasi pelatihan supply chain. Kebetulan badan dunia ini ada kerjasama dengan Prasetya Mulia, sehingga kita lihat di depan ini ada 4 modul ya untuk sertifikasi supply chain. Nah, saya akan menggunakan bahan dari produk sertifikasi supply chain ini untuk melengkapi pembelajaran kita malam ini, menambahkan apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari dari buku ya. Oke, kita silakan ya, kita bisa lanjut saja. Nah, apa yang menjadi learning objektif pelajaran kita saat ini? Yang pertama adalah tahu apa yang dimaksud dengan supply chain management. Jelas ya? Dan kemudian juga kita akan mendiskusikan isu-isu penting yang terkait dengan manajemen supply chain. Atau dalam bahasa Indonesia sering juga disebut rantai pasokan. Dan terakhir kita akan belajar lebih detail tentang peran manajemen pembelian, purchasing and supply management, dan juga manajemen logistik, logistik manajemen. Oke? Nah, saya akan mulai dengan diskusi yang pertama. Ya, jadi silakan Anda, Bapak dan Ibu, siap-siap ya dengan form CRS, Classroom Response System nomor 1. Ya, segera nih, siap-siap nih sekarang, karena saya akan mengajukan pertanyaan yang pertama, dan rekan-rekan silakan menjawab ya di form CRS itu. Oke, tentu sudah siap ya. Kita akan langsung saja dengan diskusi yang pertama, yaitu ini. Ya, pertanyaan yang sederhana, learning objektif yang pertama, what is a supply chain? Supply chain is a business titik-titik. Nah, apa isi titik-titik itu ya? Hanya satu kata saja. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengerjakannya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini itu ada timer ya. Nah, jadi timernya tuh kelihatannya ada waktunya mundur sekarang sekitar 50 detik begitu ya. Jadi silakan ya untuk mengisi titik-titik itu. Siapa yang menjawab paling cepat dan benar ya, 5 orang mahasiswa akan saya berikan leaderboard point atau CRS point. What is a supply chain? Ya, supply chain is a business titik-titik. Ya, waktunya kurang dari 25 detik lagi. Silakan dijawab ya di form CRS nomor 1. Ya, ada logonya itu di kanannya dan ada nomor 1 di sini.
Baik, lonceng berbunyi, waktunya sudah habis. Jadi jawabannya, what is supply chain? Supply chain is a business network. Ya, business network atau bahasa Indonesianya jaringan bisnis. Ini adalah kata kunci pengertian dari supply chain itu. Mudah-mudahan tadi banyak yang bisa menjawab ya dengan benar ya. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah kenapa ya supply chain itu disebut sebagai bisnis network atau jaringan bisnis. Nah, saya akan ajak kita untuk lihat penjelasannya di slide yang berikutnya. Secara umum, supply chain itu bisa digambar seperti ini. Jadi kalau misalnya perusahaan kita adalah perusahaan manufaktur, katakan ini adalah perusahaan otomotif seperti Toyota, perusahaan Indofood gitu ya, misalnya kalau Indomie, atau perusahaan susu misalnya ya, susu Bendera begitu misalnya ya, Prison Flag atau Nestle, maka perusahaan-perusahaan seperti Nestle, susu Bendera ini mereka punya rekanan-rekanan bisnis. Mereka punya jaringan bisnis. Yang pertama adalah perusahaan-perusahaan lain. Ya, jadi kalau kita bicara di Nestle gitu ya, Milo lah misalnya ya. Ya ini perusahaan yang menyediakan packaging lah misalnya. Karena Milo itu kan ada packaging Tetra Pak-nya ya. Nah, Tetra Pak ini perusahaan lain ya, nggak ada hubungan kepemilikan dengan Milo. Tapi perusahaan Tetra Pak ini punya hubungan dalam hal menjadi sumber input ya, input raw material ya bagi perusahaan Nestle. Demikian juga dan Nestle Milo Kaleng ya. Saya senang tuh beli Milo dalam kaleng itu. Nah, yang mensuplai kaleng ini juga adalah perusahaan orang lain. Ya, ada juga Milo dalam botol plastik. Nah, ini juga yang menyuplai adalah tentu pabrik plastik. Nah, demikian banyak perusahaan-perusahaan ya yang bekerja sama dengan Nestle dengan fungsi perusahaan itu menyediakan input. Nah, perusahaan-perusahaan ini yang disebut jaringan bisnis oleh Nestle yang kita sebut supplier. Itulah jaringan bisnis yang pertama ya, yang punya hubungan penting ya untuk sustainability dari Nestle ini. Nah, yang kedua, tadi saya sudah singgung sedikit, kalau saya beli Milo misalnya ya, kalau Bapak dan Ibu beli Denko, itu yang susunya kan, zaman kita anak-anak, kita suka minum Denko, ini dia dari bikinan Nestle, Milo itu tadi ya, sangat. Nah, itu kan kita belinya kan nggak langsung ke pabrik Nestle ya, nggak ada itu. Ya, kita beli Denko itu kita datang ke pabriknya beli nggak kan? Tapi kita belinya kan di retail. Kita belinya di Indomaret, kita belinya di Alfamart, dulu ada Giant, Carrefour ya, Indomaret, Superindo ya, kira-kira taruh di toko kelontong lah dekat rumah kita ya. Nah itu kan, di mana retail ini sebenarnya nggak ada hubungan kepemilikan ya, dia nggak ada urusannya itu, urusan saham segala macam nggak ada dengan hubungannya cuma satu, bahwa perusahaan retailer ini membantu menyalurkan produk-produk dari Nestle itu hingga sampai ke tangan kita. Ya tentu nggak hanya retailer ya, karena retailer itu dia ngambil barang dari distributor biasanya. Kalau di daerah Papua sana dari distributor daerah dulu. Kalau distributor pusat, barulah ambil barang dari pabriknya Nestle. Ini juga adalah perusahaan-perusahaan lain yang membantu Nestle untuk reach customer-nya, pembeli akhir seperti kita, dan mereka mungkin tidak punya hubungan kepemilikan dengan Nestle, tapi punya hubungan bisnis, yaitu sebagai perusahaan yang mendistribusikan produk-produk Nestle. Nah, jadi ini jaringan bisnis yang kedua. Nah, kalau kita bicara bagaimana mengelola jaringan bisnis yang sebelah kiri, yang disebut supplier, dan jaringan bisnis yang sebelah kanan, yang disebut distributor tadi ya, itu beda sama sekali tekniknya. Jadi teknik manajemen supply chain-nya itu sangat-sangat berbeda. Itu kenapa ada dua ilmu di sini ya, yang merupakan cabang dari ilmu supply chain ini. Untuk ilmu-ilmu yang mengelola jaringan bisnis sebelah kiri ini disebut ilmunya Purchasing and Supply Management. Sementara untuk mengelola jaringan bisnis yang sebelah kanan, nama ilmiah itu adalah logistik manajemen. Nah, kita akan belajar ya kedua model atau teori dari ilmu ini dalam video tutorial ini. Oke, sudah siap ya? Nah, kita sekarang akan lanjut lagi dengan pertanyaan diskusi yang kedua, ya masih tentang pemahaman supply chain itu. Nah, jadi sekarang ini pertanyaannya nih nomor CRS 1B. Ya, jangan lupa ya nomornya tuh CRS ini nomornya 1B.
Ya, belum nomor 2 ya, nomor 1B. Silakan, sudah siap-siap semua. Jadi saya akan menampilkan kata-kata dan ada 3 titik-titik di situ. Ya, ada 3 titik-titik di kalimat saya itu. Silakan Bapak dan Ibu mengisi masing-masing satu kata ya di 3 titik-titik itu. Ini juga masih terkait dengan pengertian supply chain. Oke, tentu sudah siap ya. Baik, sekarang saya akan langsung tunjukkan. Anda jawab nanti di form CRS, ya, form CRS nomor 1B. Oke, ini dia pertanyaannya. What is supply chain? The supply chain adalah a series of related activities where titik-titik. Nah, ada 3 titik-titik itu ya. Silakan segera diisi. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengisinya. Silakan. Apa isi titik-titiknya? Ada 3 di situ. Bagi yang menjawab tepat ya dan cepat, nah ini saya kasih leaderboard point ya, 1 ya, nilainya 1. Bagi yang nggak benar semua, tetap saya kasih nilai ya, nilainya tapi setengah ya, setengah leaderboard point atau CLS point. Silakan ya, waktunya sudah kurang dari 20 detik ya, harus cepat-cepat jawab. Waktunya sudah habis. Jadi, rekan-rekan sekalian, kembali, kalau kita bicara supply chain, kita bicara supply chain itu adalah a series of value-added activities where materials move through on their journey from initial suppliers through to final customer. Ya, jadi itulah dia pengelolaan pengelolaan supply chain itu ya yang tadi sudah saya jelaskan di slide setelah slide ini. Dan pengelolaan supply chain ini antara yang sebelah kiri dan sebelah kanan haruslah terintegrasi. Ya, jadi supply chain management itu adalah integrated activities. Untuk aktivitas procurement tadi, aktivitas operation di internal perusahaan, sampai aktivitas delivery-nya atau distribusinya hingga tiba di tangan end customer. Begitu ya Bapak Ibu ya, untuk learning objektif yang pertama dari pelajaran kita. Saya kira sudah jelas untuk pengantar apa yang dimaksud dengan supply chain, dan saya sudah jelaskan juga bahwa ada 2 jaringan bisnis, ada yang sebelah kiri yang disebut dengan purchasing and supply management, dan ada jaringan bisnis yang sebelah kanan yang tadi sudah kita dengarkan sama-sama ya, yang disebut namanya logistik manajemen. Oke, baik kita akan lanjut ya. Tadi slide ini sudah. Nah, we are here to help. Jadi Bapak dan Ibu, dalam proses pembelajaran mandiri ini, apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dan Ibu ingin sampaikan, yang Bapak ingin Ibu diskusikan ya, silakan ditulis pertanyaannya atau hal-hal yang menarik untuk diskusikan di forum diskusi. Ya, bisa dilihat kan ya, di halaman Camilo kita itu ada link yang pertama untuk forum diskusi. Silakan ya, ajukan pertanyaan di situ, ya saya bisa respon, dan rekan-rekan lain juga bisa turut ya, merespon jawaban itu. Selain itu, Bapak dan Ibu juga bisa ya, mengirim pesan WA ke saya, itu ada nomor WA saya, apabila misalnya Bapak Ibu ada kendala ya, dalam mengerjakan Camilo, mungkin di blog ya, tidak bisa lanjut, atau ada pertanyaan yang Bapak Ibu tidak tahu jawabannya, itu boleh saja ya, ditanya sama saya, nanti langsung saya kasih tahu jawabannya. Ya, jadi kalau kirim pesan WA ke saya ini sifatnya personal ya, jadi hanya saya saja nanti akan mendapatkan pertanyaan dan mengirim jawabannya ya kepada Bapak atau Ibu yang bertanya. Ya, begitu situ bedanya. Kalau WA ini sifatnya private, tapi kalau forum diskusi yang di atas itu sifatnya kita semuanya bisa membaca ya, membaca dari apa yang Bapak Ibu tanyakan itu. Baik, jadi kita akan lanjut lagi ya yang berikutnya. Nah, kita akan masuk dengan tema yang pertama, yaitu bahasan yang sebelah kiri, manajemen rantai supply yang disebut supplier itu. Nah, ini di sini kita sebenarnya bicara tentang
the role of purchasing. Ya, jadi salah satu pemahaman dalam ilmu supply chain itu adalah pemahaman ilmu purchasing and supply management. Dan buku kita mengatakan ya, kalau kita bicara purchasing management itu biasanya ada departemennya di perusahaannya, ada bagiannya, dan ini penting ya, dalam keseluruhan manajemen supply chain, peranan purchasing ini penting. Kenapa? Nah, Anda bisa lihat sendiri ya, yang ditulis hijau itu. Yang saya tentu sudah banyak menanyakan ini ya, waktu Bapak dan Ibu mengerjakan pre-lesson exercise di Camilo. Ya, jadi banyak sekali nih, ya dari fungsi manajemen pembelian ini, atau kalau di perusahaan sering disebut istilah itu procurement, pengadaan ya, manajemen. Nah, itu Anda sudah bisa lihat di sini betapa pentingnya tadi ya, kalau kita lihat peran purchasing itu. Tapi saya masih belum puas ya dengan penjelasan dari guru kita. Kalau saya mengacu kepada bahan sertifikasi, dia juga ada diskusi yang menarik ya tentang role purchasing ini yang tidak kelihatan ya dari penjelasan guru kita. Nah, Bapak dan Ibu segera siap-siap. Kita akan langsung masuk ke diskusi yang kedua. CRS nomor 2. Sudah siap ya? Nah, ini pertanyaan saya. Why purchasing and supply important ya bagi bisnis? Ya, silakan ya dijawab. Oke, saya kasih waktunya seperti biasa 1 menit. Ya, seperti itu. Nah, untuk yang pertanyaan ini nanti akan saya prioritaskan yang mendapat nilai yang belum kebagian ya. Jadi kalau yang di sesi-sesi sebelumnya nanti ada yang sudah dapat nilai, maka nanti di sini saya akan prioritaskan yang belum dapat nilai. Jadi Bapak Ibu walaupun agak telat dikit menjawabnya tetap dikirim ya. Karena saya akan kasih kesempatan nih yang jawabnya agak telat-telat tapi belum dapat nilai, tetap akan saya kasih. Ya, jadi silahkan. Kalau Bapak dan Ibu ada yang menjawab jawaban yang spesial, nanti saya kasih tahu sini ada yang spesial, nanti nilainya saya tambah. Baik, waktunya sudah habis. Tentu saya berharap semua sudah submit ya jawabannya ya. Jangan lupa ini pertanyaan yang nomor 2. Baik, why purchasing and supply is important? Jawabannya tentu yang paling gampang ini karena pembelian itu kerap kali merupakan cost yang terbesar dari perusahaan, terutama perusahaan manufaktur ya. Jadi kalau dicek dari pengeluaran-pengeluaran perusahaan, maka biasanya pengeluaran untuk pengadaan barang atau purchasing itu yang terbesar, bisa sampai 70-80%. Sehingga nggak usah heran, kalau kita mengelola manajemen pembelian dengan baik, bisa berkontribusi ya pada penghematan yang signifikan. Tapi yang menarik, ya buku referensi tambahan dari sertifikasi supply chain itu mengatakan bahwa purchasing and supply juga bisa digunakan untuk memenangkan persaingan. Seru ya? Jadi ilmu purchasing and supply ini juga bisa digunakan ya, ilmu ini, skill ini untuk meningkatkan daya saing, menciptakan keunggulan kompetitif perusahaan. Nah, bagi teman-teman ya yang ada menjawab jawaban ini, nanti saya kasih nilai tambahan. Ya, nanti saya kasih nilai tambahan. Oke. Nah, sekarang tentu yang kita perlu tahu adalah penjelasannya. Kenapa ya manajemen purchasing and supply ini bisa membuat perusahaan ini mengalahkan kompetitornya? Oke. Nah, kita akan langsung lanjut saja dengan modelnya. Ya, sesuai dengan pelajaran kita nih, operation modeling, maka kita juga akan lihat model untuk manajemen purchasing and supply ini. Nah, model itu disebut dengan nama teorinya supply positioning model. Nah, inilah model teori yang kita bisa gunakan untuk mengelola jaringan bisnis perusahaan yang berada di sebelah kiri. Nah, teori ini, supply positioning model ini adalah pelajaran wajib dalam sertifikasi supply chain. Tadi saya sudah kasih tahu di awal ya, ada beberapa badan dunia yang memberikan sertifikasi yang world class. Nah, itu hampir selalu materi yang wajib diajarkan itu adalah yang kita lihat di depan ini. Ya, jadi alasan saya menggunakan referensi itu agar Bapak dan Ibu juga bisa belajar operation modeling dalam hal ini tentu supply chain model ya. Supply chain modeling yang world class, ilmu yang canggih lah situ.
Nah, jadi di sini, kalau kita bicara jaringan bisnis supplier, maka kita harus membagi supplier-supplier kita itu menjadi 4 kuadran. Ya, jadi ada pembelian kita dari supplier yang akan disebut barang rutin, ada yang disebut barang leverage, ada yang disebut barang bottleneck, dan ada disebut dengan barang kritikal. Nah, bagaimana cara mengelompokkan supplier itu? Nah, yang pertama adalah kita lihat dari sisi expenditure. Jadi semakin banyak pembelian barang yang kita keluarkan ya kepada supplier tertentu, maka posisi supplier itu akan semakin ke kanan, semakin leverage. Semakin sedikit nilai uang yang dikeluarkan perusahaan dalam setahun untuk membeli barang itu, barang pembelian itu, dia makin sebelah kiri, makin ke arah sisi yang kiri. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah dari sisi resiko. Yang disebut resiko di sini adalah apa yang terjadi dengan operasional perusahaan seandainya barang itu stop out. Nah, boleh jadi kan ketika ini misalnya spare part untuk produksi. Ketika spare part itu stop, di gudang tidak ada lagi, ya supplier misalnya tidak bisa kirim, maka mau mau lengkap pun spare part bahan baku yang lain tetap nggak bisa jalan kan produksinya kan. Misalnya kalau di pabrik mobil, semua spare part tersedia, tapi ban habis tuh. Ya di gudang kita misalnya ya, ban untuk mau bikin mobil itu nggak ada lagi. Supplier juga udah katakanlah stop lagi nggak ngirim gitu, mungkin ada demo gitu diburu di pabrik, ya, nggak akan bisa kan proses produksi mobil itu berlanjut. Artinya spare part atau bahan baku ban yang kita beli dari supplier untuk kebutuhan kita misalnya bikin mobil, bikin motor, itu berarti resikonya tinggi. Nah, dengan cara itu maka kita bisa bagi menjadi 4. Ada yang disebut barang rutin. Nah, jadi barang rutin ini adalah barang-barang yang nilai pembeliannya kecil, resikonya juga kecil. Kemudian ada barang leverage. Nah, barang leverage ini adalah nilai pembeliannya besar, lihat ini sudah di kanan, tapi resikonya rendah. Ini biasanya barang-barang yang standar. Kemudian ada barang bottleneck, ini yang sangat riskan. Jadi barang bottleneck ini yang nilai pembeliannya kecil. Jadi perusahaan nggak banyak ngeluarin uang ya untuk membeli raw material itu, misalnya demikian. Tapi kalau sampai dia stock out, produksi langsung stop. Resikonya tinggi sekali. Itu barang bottleneck. Dan terakhir ada disebut dengan barang kritikal. Nah, barang kritikal ini adalah barang yang nilai pembeliannya tinggi, tapi resikonya juga tinggi. Fair lah ya. Nilai pembeliannya memang mahal, resikonya juga mahal. Nah, itu disebut dengan istilah barang kritikal. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang siap-siap ya untuk CRS nomor 3. Ya, karena saya akan bertanya untuk CRS nomor 3. Oke, seperti biasa, yang paling cepat menjawab akan saya berikan 1 leaderboard point ya, 5 orang. Pertanyaan saya gampang sekali. Saya kasih waktu hanya 30 detik. 30 detik ya, jadi harus cepat menjawabnya. CRS nomor 3. Pertanyaan saya adalah, sebutkanlah satu contoh pembelian ya dari supplier yang tergolong barang rutin. Silakan ya, waktunya 30 detik. Yang disebut barang rutin. Kalau bisa disebutkan juga nama perusahaannya ya, karena bisa berbeda nih, beda perusahaan bisa berbeda barang rutinnya. Lebih bagus lagi. Ayo cepat nih, udah tinggal 10 detik kurang nih. Apa contoh barang rutin? Sudah ya, beres ya? Nah, jadi jawabannya gampang Bapak Ibu. Contoh barang rutin ini adalah ATK. Ya, moga-moga tadi banyak bisa jawab ya. Jadi ATK itu misalnya perusahaan kan ada beli amplop ya, perusahaan juga dia mungkin punya buku ya, buku tulisan, ada ballpoint, ada pensil, penggaris ya, Tipex ya, biasanya perusahaan kan punya tuh stok barang gitu, spidol. Nah itu ya pembeliannya nggak banyak, nilai uangnya juga nggak banyak, resikonya juga kecil ya, karena gampang didapatkan di mana-mana, itu barang standar. Oke, moga-moga banyak ya yang benar jawabannya ya, ATK. Nah, contoh barang leverage ini yang paling gampang saya kasih contoh adalah pada zaman dulu ketika kita belum ada internet ini ya. Maka di Prasetya Mulia biasanya kalau ada kelas mengajar seperti itu, nah mahasiswa itu pada minta fotokopian biasanya.
Saya juga kalau ada PowerPoint seperti yang ada di depan kita ini, PowerPoint ini biasanya saya print dan kemudian dibagi kepada semua mahasiswa. Jadi segala macam bahan-bahan pembelajaran dulu itu di Prasetya Mulia itu selalu di print, di fotokopi. Ya, jadi sehingga penggunaan kertas fotokopi atau kertas A4 itu sangat besar di Prasetya Mulia. Kalau Prasetya Mulia membeli kertas A4 itu ya dari supplier itu dikirimnya pakai mobil box yang besar. Saking banyaknya. Miliar, Pak. Miliaran tuh kita beli kertas Prasetya Mulia ini. Ya dulu juga biasanya mahasiswa malam seperti Bapak dan Ibu itu dikasih jatah itu. Setiap semester satu rim itu kertas A4. Sebab Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk fotokopi, nulis-nulis segala macam, ngeprint begitu. Jadi penggunaan kertas di Prasetya Mulia itu dari sisi expenditure itu besar sekali. Nah, tapi kalau sampai kertas itu stock out, tiba-tiba habis, dari supplier mungkin terlambat ngirim atau apa, ya nggak apa-apa juga ya. Karena kita bisa secara darurat membeli kertas itu dari toko terdekat. Nah, dulu itu masih ada Carrefour sama Giant ya, mungkin tahu ya, di perapatan Pondok Indah itu lampu merah. Nah, biasanya langsung mobil Prasetya Mulia darurat ya, kita punya supir gitu ya, langsung ke sana beli kertas fotokopi. Ya, jadi walaupun nilai pembeliannya besar, resikonya itu kecil ya. Nah, sehingga eh, tidak terlalu membebani ya untuk operasional kampus kita. Nah, kemudian kalau kita bicara bottleneck, nah kalau kita bicara bottleneck ini, contoh yang paling sederhana itu adalah Pertamina. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita ke pom bensin, ya kita ke pom bensin kita mengisi ya, itu kan kadang-kadang mungkin ada pertanyaan ya di hati kita kan. Nah, itu kok harganya bisa apa ya? Bisa beda ya. Kok ada yang Pertalite itu lebih murah, udah ada Pertamax lebih mahal, udah ada Pertamax Turbo, ya itu kok bisa mahal ya. Nah, apa yang membedakan itu sebenarnya ya? Kenapa kok ada kalau sel misalnya kan ada sel super, ada yang VMAX, ya V-Nitro lagi sekarang kan yang paling mahal itu. Kenapa ya? Apa yang sebenarnya membedakan ini kok ada solar gitu misalnya murah sekali, ada Dex ya, ada Dexlite ya, Dex itu yang paling mahal. Nah, ini silakan dijawab Bapak dan Ibu ya. Ini pertanyaan bonus dari saya, CRS nomor 3B. Ya, CRS 3B saya kasih waktu selama 30 detik ya. Untuk atau 1 menit deh, boleh deh ya. 1 menit untuk menjawabnya. Apa sebenarnya yang membuat itu berbeda ya? Oh, ada Pertalite itu murah. Dulu ada premium ya. Premium lebih murah lagi. Kenapa ada Pertamax Turbo ya? Itu sangat mahal ya, harganya bisa 2 kalinya tuh kalau zaman premium dulu ya. Kalau sekarang solar lah contohnya, bisa lebih dari 2 kalinya kan harga solar selain solar subsidi ya. Ya memang lebih murah dia produksinya. Kenapa ya? Apa yang membedakannya? Silakan ya. Nomor 3B ya Bapak Ibu ya. Baik, waktunya sudah habis ya. Moga-moga ya pada bisa menjawab. Nah, kalau kita lihat nih, bagi Bapak, saya kebetulan pernah ada project consulting ya di Pertamina, jadi kurang lebih tahulah ceritanya. Jadi yang membedakan itu adalah aditif, ya, aditif di dalam proses produksinya di unit refinery Pertamina. Karena sebenarnya kalau kita bicara bahan bakar, mau dia Pertalite, mau dia Pertamax Turbo, itu bahan bakunya sama sebenarnya, bahan baku utama yang disebut minyak mentah, ya, yang disebut crude oil itu. Nah, bahan baku crude oil ini banyak sekali dibutuhkan oleh Pertamina. Ya, kalau kita bayangkan berita-berita itu kan sampai membebani APBN ya, ratusan triliun ya. Indonesia mengimpor minyak mentah dari Arab Saudi, dari Aramco misalnya, ya, itu salah satu supplier utama untuk Pertamina. Nah, jadi crude oil ini, minyak mentah ini itu memang bagian terbesar dari biaya pembelian.
Nah, sementara aditif itu nggak banyak. Biasanya aditif ini custom formula. Artinya aditif yang digunakan di produk-produk Pertamina dengan aditif yang digunakan di Shell, itu beda. Atau juga ada pom bensin yang BP, kan ada juga di sini ya. Itu beda, itu nggak sama itu. Jadi ini custom formula yang didevelop oleh Pertamina. Nah, sehingga ketika mereka membeli, dan biasanya impor ya, bahan kimia aditif ini dari luar negeri, nah itu dibikin ya khusus untuk Pertamina, jadi supaya itu nggak nyetok. Ya, karena ya cuma Pertamina kan yang beli kata formula itu. Nah, aditif inilah yang ditambahkan pada saat proses akhir pembuatan bahan bakar ini. Butuhnya nggak banyak, butuhnya sedikit. Jadi dari sisi nilai pembelian, pembelian aditif tadi ya, aditif untuk bahan bakar itu dibandingkan dengan beli crude oil, minyak mentah itu jauh lebih kecil-kecil sekali. Tapi Anda ngebayang nggak, mau minyak mentahnya berlimpah ruah di gudangnya Pertamina, kalau aditif pertamax turbonya itu nggak ada, nggak akan bisa kan produksi kan? Resikonya tinggi sekali. Langsung stop produksi. Nah inilah, dan kalau aditif itu impor, maka biasanya nggak bisa juga dipesan langsung datang. Nah, sehingga aditif di dalam proses produksi pembuatan bahan bakar ini, itulah contoh item pembelian bottleneck. Nilai pembeliannya nggak seberapa, tapi kalau sampai nggak ada, langsung stop itu produksi. Ya, contoh lain juga yang paling gampang, rokok lah. Ya, Jisamsu misalnya, itu bahan baku terbesarnya itu adalah tembakaunya. Ya, tapi kalau Anda paham ya, di industri rokok misalnya, atau suka ngerokok itu pasti ngerti bahwa yang membedakan itu ada namanya saus rokok. Itu yang membentuk aroma Jisamsu itu misalnya. Nah, saus rokok itu saya butuhnya nggak banyak, karena dia hanya senyawa aroma. Nah, nilainya kecil lah dibanding perusahaan seperti Jarum itu membeli tembakau gitu dari petani, itu jauh lebih banyak. Nah, tapi kalau sampai nggak ada saus rokoknya, nggak akan bisa itu proses produksi rokok tersebut. Nah, itulah contoh barang batu. Sementara minyak mentah itu sendiri bagi Pertamina itulah contoh barang kritikal. Atau kalau di perusahaan rokok tadi, tembakau misalnya ya, itulah contoh yang disebut dengan barang kritikal. Oke? Nah, sekarang saya mau nanya lagi. Ini adalah pertanyaan nomor 3C. Oke? Nomor 3C. Udah siap ya? Nah, jadi di sini pertanyaan saya ini ada hubungannya dengan tugas kelompok ya, tugas project improvement. Tentunya dalam mengerjakan project improvement ini, seperti sudah pernah saya jelaskan ya di pertemuan terakhir kita, harapan saya adalah Bapak dan Ibu bisa menyelesaikannya selama di periode perkuliahan. Artinya apa? Artinya Bapak dan Ibu harus bisa menemukan topik project improvement, ya, topik project improvement yang impactful, ya, impact-nya terasa tuh, entah menurunkan biaya atau menaikkan profit, tapi menyelesaikannya nggak terlalu sulit, ya kan? Jadi kita harus mencari proyek yang berdampak ketika diselesaikan, namun menyelesaikannya tidak terlalu sulit, supaya nggak usah 3 bulan juga sudah beres proyeknya ya, udah selesai kan hasilnya kan. Nah, inilah dia yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak dan Ibu ya, bahwa menurut teori atau model pengelolaan purchasing and supply yang ada di depan kita ini ada 4 nih kan, rutin, leverage, bottleneck, critical. Ada satu di antaranya, ya, satu kategori pembelian dari 4 ini ya, satu kategori pembelian yang memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk mendapatkan benefit itu, yaitu menyelesaikan tugas kelas operation modeling ini dengan mudah, ya nggak susah menyelesaikannya, tapi impact-nya besar, bisa mencapai target finansial yang saya harapkan itu. Nah, yang mana? Yang mana dari 4 kategori pembelian ini yang saya maksud itu? Silakan ya, waktunya saya berikan hanya 30 detik. Yes, kelihatan ya. Nah, 30 detik saja ya waktunya ya, silakan. Kalau dikasih tahu alasannya, saya tambah bonus nilainya ya. Kenapa itu dan apa alasannya? Silakan. Kalau penasaran dengan jawabannya, tanya itu ya di forum diskusi, dan di pertemuan kita berikutnya nanti akan saya bahas. Ya, oke, waktunya juga sudah habis.
Semoga banyak yang benar ya jawabannya, karena ini penting sekali. Jadi kalau Bapak dan Ibu problemnya itu ada menyangkut problem supply chain, gunakan ya operation model di depan kita ini, lalu Bapak dan Ibu ketika menemukan ya ada supplier-supplier di kuadran yang jawaban kita tadi pada saya itu, maka pilihlah itu untuk proyek input Bapak dan Ibu, dan percayalah pada saya ya, Anda bisa selesaikan itu dengan relatif cepat dan impact-nya signifikan bagi perusahaan. Nah, inilah dia manajemen supply chain dari sisi supplier, ya purchasing and supply management. Nah, sekarang kita akan move on kepada manajemen supply chain dari sisi yang sebelah kanan, yang tadi disebut logistik manajemen itu. Oke? Nah, kalau kita bicara logistik manajemen, ada gambar nih ya. Ada gambar di depan ini yang biasanya memperlihatkan problem yang umum terjadi di dunia logistik. Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau saya membeli susu misalnya itu ya, atau Milo misalnya ya, saya kan belinya tuh ke supplier ya, kok supplier ke retailer ya, ke Indomaret, Alfamart. Maka perusahaan retail ini ketika mereka mau memesan lagi, kalau misalnya Milonya udah habis gitu stoknya ya, maka dia bisa menggunakan data dari real sales kan. Jadi sales real customer-nya. Seperti itu ya, sehingga biasanya forecast-nya itu error-nya kecil seperti terlihat di gambar. Nah, kemudian retail ini kan biasanya ngambil barang kan dari wholesaler kan. Ya, biasanya dia ngambil barang tuh dari distributor ya retail ini. Nah, distributor ini ketika dia terima order dari retail ini kan lama-lama dia juga perlu perencanaan ya. Dia perlu perencanaan untuk menyiapkan barang-barang yang nanti akan dia distribusikan kepada retail. Dan dia suka nanya kan, Indomaret itu real salesmu berapa sih? Pada retailer ini kamu berapa sih real penjualan? Ini nggak selalu retailer mau ya. Nggak selalu perusahaan retail ini mau membuka data real sales-nya. Alasannya kenapa? Biasanya karena dia tidak hanya menjual produknya Nestle. Produk kompetitornya Nestle juga dia jual. Dari susu bendera juga dia jual di situ. Ya, dari Indomilk juga ada dijual di situ. Nah, jadi tentu dia, ya sorry ya, saya nggak bisa kasih data real karena di toko saya nggak cuma jual produk Anda. Produk-produk kompetitor Anda juga dijual itu pasti, sorry itu rahasia. Akibatnya, perusahaan seperti distributor wholesaler ini, ketika dia melakukan forecast itu, dia basisnya adalah kira-kira, bukan data real penjualan. Makanya error dari forecast-nya itu lebih besar jika dibandingkan forecast dilakukan retail. Nah, ketika sampai ke pabrik sama kan, distributor itu apalagi kalau distributor besar, dia tidak cuma nyalurin satu produk perusahaan aja ya, berbagai perusahaan sudah disalurin juga sama dia. Jadi dia juga kadang-kadang nggak mau juga membuka data. Maka kalau kita di sini perusahaan manufaktur itu juga error forecast-nya makin tinggi, dan sebenarnya yang paling parah itu adalah di perusahaan supplier. Yang di perusahaan supplier itu sudah tinggi sekali, yang menyebabkan cost atau biaya supply chain ini menjadi sangat tinggi. Nah, pertanyaan saya, ini CRS yang nomor 4 ya. Waktunya hanya 30 detik ya, gampang sekali menurut saya. Nah, problem itu istilahnya apa? Silakan dijawab ya, waktunya 30 detik. Istilah problem itu apa? Ya, silakan dijawab. Bagi yang sudah mengerjakan latihan sih ya harusnya gampang jawabannya ya. Bagi yang sudah, makanya Bapak Ibu ya kerjakan ya latihan Camilo ya. Dikerjakan bukunya ya, dibaca bukunya ya, sehingga ketika kita diskusi di sini Anda bisa yang paling cepat menjawab. Karena kalau Bapak dan Ibu baru baca buku pas menonton video tutorial ini ya udah keliru ya. Apa gunanya saya kasih waktu 1 minggu kan untuk belajar mandiri kalau tetap nggak digunakan waktunya. Jadi ya kita wajar lah ya kalau kalah cepat dengan teman kita yang memang belajar lebih dulu. Oke, waktunya sudah habis, time's up. Maka istilahnya itu adalah bullwhip effect. Ya kan? Bullwhip effect, Bapak Ibu sudah tahu kan ya? Nah, jadi kalau kita lihat sini, bullwhip effect ini tadi masalah klasik ya. Masalah klasik di dunia logistik, di manajemen jaringan bisnis ya, di dunia logistik. Nah, ini ada contoh true story. Ya, ini saya ambil dari buku teks yang lain ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya banyak menggunakan referensi-referensi tambahan ya untuk pengayaan pembelajaran kita. Inilah kasus yang terjadi di perusahaan P&G.
Ya Bapak tahu kan perusahaan P&G ya, misalnya dia ada bikin sampo ya. Kita juga kan kalau beli sampo itu Unilever gitu misalnya ya, produk samponya itu nggak ke Unilevernya ya, tapi kita juga sama ya ke toko retail. Jadi sama nih dengan P&G nih ya, ini ada kasusnya, ini kasus beneran saya bilangnya ya. Nah itu retailer itu ya dia masih bagus tuh forecastnya. Tapi begitu masuk distributor, karena dia menggunakan basis data untuk melakukan forecast yang mengandung kesalahan, errornya tinggi lah ketika sampai di PNG, makin tinggi lagi tuh forecast produksinya. Yang paling kasihan tuh 3M. Tahu ya perusahaan 3M? Nah 3M ini adalah perusahaan supplier untuk PNG. Salah satunya misalnya tuh label-labelnya tuh ya. Label-label dari sampo itu disuplai oleh 3M. Nah, karena 3M ini, ya dia dihadapi oleh ketidakpastian dan error forecast yang sangat tinggi, bisa di atas 50%, maka cost produksinya juga sangat tinggi. Biaya produksi di 3M sangat tinggi, karena dia harus nyetok barang yang cukup banyak. Akibatnya, biasanya yang akan terjadi kemudian, 3M ini akan membebankan cost itu ke sini. Dia juga harus cari untung, kan? 3M juga nggak mau rugi dong. Perusahaannya harus untung. Nah, jadi dibebankanlah biaya itu ke PNG. Sama, ini juga makin beban terus ke bawah, karena semuanya harus ngambil untung, kan? Retailer juga nggak mau rugi dong, dia harus ada untung, akhirnya harga jualnya dinaikin. Sehingga secara keseluruhan, dampak dari bullwhip effect ini adalah membuat produk itu tidak kompetitif lagi di pasar. Itu kenapa masalah bullwhip effect ini masalah yang sangat serius dalam dunia logistik, dan biasanya inilah masalah yang utama yang perlu diselesaikan dalam manajemen logistik ini. Nah, sekarang saya tiba pada pertanyaan Classroom Response System yang nomor 5, Bapak Ibu ya. Pertanyaan nomor 5 ya, jangan lupa saya kasih waktu 1 menit. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara menyelesaikan bullwhip effect ini? Silakan dijawab ya, saya kasih waktu 1 menit. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, ada tiga cara untuk menyelesaikan bullwhip effect ini. Silakan Bapak Ibu ya untuk dijawab. Saya kasih bonus nilai ya bagi yang bisa menjawab lengkap tiga-tiganya. Yang bagi yang kurang-kurang lengkap ya satu lah saya kasih nilai ya. Kalau Anda bisa jawab dengan bagus, dengan lengkap, saya kasih bonus nilai. Silakan. Waktunya kurang dari 25 detik lagi. Baik, waktunya habis ya, Bapak dan Ibu ya. Waktunya sudah habis untuk menjawab. Nah, apa sih teknik-teknik yang digunakan untuk penjam logistik? Nah, ini jawabannya ya. Ada 3 teknik. Jadi yang pertama, share demand information. Perusahaan-perusahaan ini berbagi informasi. Cara kedua, no shortage gaming. Nah, jadi di sini perusahaan yang berada di atasnya, misalnya distributor, dia harus mengamati ya, mengamati kalau tiba-tiba ada order yang kok angkanya tinggi sendiri ya, itu benar-benar real demand, atau tuh si retailer misalnya mau berspekulasi. Karena dalam bisnis fast moving consumer goods itu suka ya terjadi spekulasi-spekulasi entah distributor atau di retail. Sama yang terakhir, place order frequently. Kita mendorong downstream supply chain kita ini untuk memesan barang dalam jumlah yang lebih kecil. Kenapa jumlahnya lebih kecil? Supaya dia lebih sering mesan. Dan kalau dia lebih sering mesan, ketika ada anomali pemesanan, kita dengan mudah mendeteksi. Oke, itu dia Bapak dan Ibu ya, cara menangani bullwhip effect ini. Terakhir, sebelum kita tutup, video tutorial ini saya juga mau memberitahukan bahwa supply chain manajemen zaman sekarang juga sudah berelektronik ya, sudah bercloud computing. Jadi misalnya kalau tadi kita bicara purchasing management, purchasing and supply, maka sekarang juga sudah dikenal ya ada istilah electronic purchasing. Mungkin perusahaan Bapak dan Ibu ada yang mengaplikasikannya ya. Kerap kali juga disebut istilahnya itu e-proc, electronic electronic procurement. Jadi pengadaan barang secara elektronik. Pemerintah Indonesia juga kan ya dalam pengadaan barang dan jasanya juga sudah dilakukan secara elektronik. Jadi manajemen purchasing and supply juga zaman sekarang sudah berkembang ya dengan ke dunia e-commerce. Demikian juga dengan logistik.
Ya, jadi logistik juga ada yang namanya exchanges ya. Nah, exchanges ini marketplace. Jadi contohnya Indonesia adalah Terra Logistik. Jadi Terra Logistik ini perusahaan punya alumni Prasetya Mulia. Ya, dia mempertemukan antara perusahaan-perusahaan, mungkin Bapak dan Ibu punya perusahaan manufaktur, punya barang-barang, dengan perusahaan-perusahaan logistik. Ya, itu lengkap sekali. Jadi Bapak Ibu bisa searching di sana ya untuk mencari supply-supply apa perusahaan-perusahaan distributor, mau dia truk, mau dia udara, mau dia laut, ekspor, impor begitu ya. Dan bisa bidding itu ya untuk mendapatkan harga penawaran dari perusahaan transportasi yang paling murah. Nah, itu juga sudah dielektronikan ya untuk manajemen logistik ini. Nah, seperti itu perkembangan untuk dunia supply chain management. Oke, Bapak dan Ibu ya, dari saya untuk pelajaran kita sampai di sini dulu video tutorial. Semoga bermanfaat dan sekali lagi kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut silahkan diajukan ya di forum diskusi ataupun chatting lewat WA kepada saya. Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalam.